Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kaitannya dengan Sumpah Pemuda. Apakah pemuda itu maknanya fisik atau non fisik? Maka kalau kita perhatikan sesungguhnya yang dimaksud dengan pemuda itu adalah bukan fisik. Karena yang ikut Sumpah Pemuda itu banyak sekali orang-orang tua. Akan tetapi punya jiwa yang muda, semangat yang muda. Oleh sebab itu berapa banyak orang muda yang terjebak di dalam fisik yang tua. Di antaranya adalah Presiden B.J. Habibie. Beliau itu kegiatannya tidak pernah lepas walaupun usianya di atas 70 tahun. Sampai akhirnya tidak sanggup lagi tubuh itu untuk menyangga keinginan-keinginan yang begitu besar. Terperangkap jiwa yang muda itu di dalam tubuh fisik yang tua. Karena sesungguhnya anggota organ tubuh kita ini menua. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah tua. Karena sampai beberapa hari menjelang meninggalnya, beliau masih mengutus pasukan perang. Yang panglima perangnya itu Usamah bin Zaid berumur 18 tahun. Usamah bin Zaid adalah anak muda, fisiknya muda, tubuhnya muda. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang fisiknya tua, tubuhnya tua, tapi jiwanya tetap muda. Oleh sebab itu, apakah yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda itu hanya orang muda saja? Maka sesungguhnya yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda adalah orang-orang yang jiwa dan semangatnya muda. Maka dalam Islam ini kita diajarkan keseimbangan antara zahir dan batin. Ketika melihat wajah di cermin, kita katakan Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana engkau perbaiki bentuk fisikku, maka perbaikilah batinku, perbaikilah akhlakku, perbaikilah zahirku. Oleh sebab itu maka dalam satu hadis disebutkan nikmat yang besar ditanya nanti di akhirat merupakan suatu bocoran dari ayat la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kelak semua kamu akan disoal, akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat itu adalah an syababihi fima ablah. Masa mudanya kemana saja dihabiskan. Oleh sebab itu kenapa disebut masa muda? Karena masa muda masa bergejolak, masa hawa nafsu, masa libido seksual, masa marah yang memuncak, masa kestabilan emosional belum sampai pada pengendalian yang sempurna, maka masa muda ini diberikan balasan yang luar biasa oleh Nabi SAW melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullah, di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bagaimana sekelompok anak muda yang punya militansi yang luar biasa, beriman kepada Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi hidup di bawah kekuasaan raja yang amat sangat zalim, maka mereka pergi bernaung ke tempat yang aman, lalu kemudian ditidurkan Allah Subhanahu wa taala 300 wazdadu tis'a, 300 lebih 9 tahun. Bila dihitung menurut hitungan bulan Qamariyah 309, bila dihitung menurut hitungan Syamsiah Januari Februari, maka dia hanya 300 tahun saja. Maka dalam 300 tahun itu ada kelebihan angka 9 tahun. Maka disebut wazdadu tis'a, 300 lebih 9 tahun. Di sana bercerita tentang anak muda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah sekelompok anak-anak muda yang beriman kepada Allah, wazidnahum huda. Nah, di sana tidak disebutkan sifat fisiknya. Allah tidak mengatakan mereka adalah sekelompok anak-anak muda yang usianya muda belia. Mereka adalah sekelompok anak muda yang tubuhnya six pack. Mereka adalah sekelompok anak muda yang gagah perkasa. Tidak. Tapi yang pertama kali disebutkan adalah innahum fityatun amanu.
beriman. Oleh sebab itu anak muda mesti di dalam dirinya itu ada iman, ada keyakinan yang luar biasa. Karena hanya itu saja yang bisa menambah huda. Wazidnahum huda. Kalau sudah ada iman di dalam, maka bertambah-tambahlah hidayah untuk mencari jalan yang benar, untuk mencari yang terbaik di antara yang baik. Karena hidayah itu dua. Ada hidayah kepada Islam, itulah dia orang yang dimintakan hidayah dari kekafiran, dari kemusyrikan kepada Islam. Ada yang kedua adalah hidayah sesudah Islam. Sesudah Islam, dia tetap ingin menuntut ilmu. Sesudah Islam, dia tetap ingin istiqamah sholat berjamaah. Sesudah Islam, dia tetap ingin selalu menyambung silaturahim. Dengan sesudah Islam, dia tetap berbagi, berinfak, sedekah. Maka tiap hari kita katakan, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, berikanlah kami hidayah. Hidayah apa lagi? Kita kan sudah dapat hidayah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada hidayah-hidayah untuk beramal soleh, hidayah terbuka hati untuk menuntut ilmu. Makanya berawal dari iman. Innahum, mereka itu fitsyatun, anak-anak muda, amanu, beriman, wazidnahum huda. Kalau dia sudah beriman, maka kami tambahlah hidayah itu secara terus-menerus kepada mereka. Jadi yang paling penting pertama kali untuk anak-anak muda ini adalah iman terlebih dulu. Oleh sebab itu kita masukkan dia ke sekolah yang menanamkan iman. Hari ini kita lihat baliho besar sekali, masukkan anak Anda ke lembaga pendidikan ini, maka dia akan bisa melanjutkan ke universitas menjadi tamu undangan. Bisa tanpa tes, dapat beasiswa. Apakah dijamin dia beriman? Yakin dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan dia hanya yakin pada diri dia sendiri. Man ittakhadha ilahahu hawah. Dia sudah mempertuhankan dirinya. Ketika dia berhasil, dia amat sangat euforia, bangga, luar biasa. Tapi ketika dia nanti gagal, dia bisa depresi, dia stres, dan dia menganggap semua kesalahan itu ada pada dirinya. Akhirnya dia akan minder, akhirnya dia akan down, akhirnya puncaknya adalah bunuh diri. Itu yang dikhawatirkan hari ini. Anak-anak muda yang lepas daripada iman, dia nampaknya gagah, kokoh, dan perkasa. Tapi di dalam sendirinya, dalam diamnya, dia adalah sosok yang amat sangat rapuh. Karena dia tidak ada tempat bersandar keluar dirinya sendiri. Dia menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Dirinya sendiri menjadi Tuhan bagi dia. Na'udzubillah. Makanya yang pertama kali bagi anak-anak muda ini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah dia beriman percaya kepada Allah, dia mesti percaya kepada makhluk yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ini adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa dia adalah makhluk yang merupakan kemuliaan. Sampai-sampai Nabi Adam alaihi salam melihat nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersanding dengan nama Allah di dinding tiang-tiang arasy singgasana Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka mestilah dia mengikut syariat Nabi Muhammad. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau engkau memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Kalau memang betul kamu beriman kepada Allah, ikutilah aku. Oleh sebab itu anak muda mesti mengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Andai dia percaya kepada Allah, tapi kemudian tidak melaksanakan sholat, tidak berpuasa, tidak melaksanakan haji dan umrah, tidak berziarah ke makam Rasulullah, tidak mengakui Muhammad SAW, maka sia-sialah amalnya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mengikuti agama yang bukan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, falan yuqbala minhu, maka dia tidak akan diterima. Wa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Oleh sebab itu mesti mengikut syariat Nabi SAW. In kuntum tuhibbunallah, kalau memang kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Maka satu-satunya jalan yang kita ikuti adalah jalan yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad SAW. Yang ketiga, anak-anak muda itu mesti mandiri, seperti mandirinya Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak bergantung kepada ayahnya, karena ayahnya sudah meninggal ketika dia 2 bulan dalam kandungan. Nabi tidak ada keterikatan dengan ibunya, karena di saat peluk cium kasih sayang seorang ibu, di situ pula dia berpisah dengan ibunya. Nabi pula tidak terlalu terikat erat dengan kakeknya. Hari ini banyak cucu-cucu yang dibesarkan oleh kakek nenek, sampai-sampai tidak pandai menyuap nasi ke mulut, sampai-sampai tidak bisa mengikat tali sepatunya, karena dia punya ketergantungan yang luar biasa. Ini salah satu bahayanya kalau cucu dibesarkan oleh kakek. Karena cucu tidak pernah kena marah. Karena nenek memang tidak pernah marah kepada cucu. Tidak sampai hati. Lebih sayang. Di samping itu dia juga punya kekurangan suara. Dia sudah tua. Dia sudah renta. Nah, disitulah banyak cucu yang kurang ajar. Cucu-cucu yang... dan itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad SAW.
Karena kakeknya Abdul Muthalib meninggal dan dia dibesarkan oleh pamannya, dia tidak tinggal di istana yang megah dan mewah karena Abu Thalib itu laki-laki yang sederhana, miskin, anaknya banyak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah anak muda yang mandiri. Maka Nabi menjadi seorang entrepreneur, Nabi menjadi seorang businessman, berawal dari mencari modal mengembalakan kambing-kambing orang kota Madinah, lalu kemudian Nabi membawa barang-barang dagangan yang dimiliki oleh Khadijah, lalu kemudian menikah dengan Khadijah, dan Nabi SAW adalah seorang sosok pemuda yang amat sangat peduli pada ekonomi. Hari ini banyak ketika ekonomi down, orang mulai berdagang di pinggir jalan, sebagiannya menempuh cara jalan online, dan akhirnya tertutup satu pintu, terbuka banyak pintu. Yang selama ini mungkin dia hanya menjual 1-2 barang melalui rukonya, tokonya, tapi hari ini dengan jual beli online ini tersebar ke seluruh penjuru dunia karena orang dalam keterpaksaan. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia terpaksa mesti menjadi sales, menjadi bagian marketing pemasaran terhadap produk-produk yang dia punya. Nah, ini semuanya adalah untuk membangkitkan semangat entrepreneur, semangat bisnis, semangat menutupi kebutuhan hidup sendiri, dan ketika berlebih, maka berbagi kepada orang banyak. Poin yang keempat adalah bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang peduli kepada kepemimpinan. Karena ketika dia di kota Makkah 13 tahun itu tidak ada. Nabi tidak merebut kekuasaan. Nabi tidak ada merebut kepemimpinan kota Makkah. Makkah tetap dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan lain-lain. Tapi ketika Nabi sampai ke kota Al-Madinah, Al-Munawwarah, di situ Nabi punya kekuasaan. Waktu itu dibuatlah perjanjian Al-Mu'ahadah yang disebut dengan Piagam Madinah. Maka di situ Nabi tidak hanya sebagai seorang yang soleh untuk dirinya, tapi juga dia sebagai seorang yang muslih. Dia tokoh revolusi. Dia adalah tokoh kebaikan yang menebarkan kepada seluruh umat manusia. Oleh sebab itu menjadi anak muda mesti ada iman di dalam hatinya, mesti mengikut Nabi Muhammad SAW. Anak muda mesti mandiri supaya dia tidak diukur orang lain, dan yang paling penting dari semuanya adalah anak muda memberikan solusi terhadap permasalahan umat. Maka amat sangat baik sekali dikaitkan antara Sumpah Pemuda dengan momen Maulid Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan Maulid Nabi ini lahirlah sosok-sosok generasi Muhammad SAW, generasi-generasi Qur'ani, generasi yang akidahnya kuat, imannya kuat, ibadahnya kokoh, on time, tepat waktu, lalu kemudian pula mereka adalah orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mereka soleh, maka sesungguhnya kita sudah mempersiapkan innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Saya kira itulah beberapa poin yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar dialog kita petang ini antara Maulidur Rasul dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Abdul Somad atas tausiahnya pada kita semua. Kepada jamaah yang ingin bertanya bisa melalui chat atau raise your hand, angkat tangannya. Dan yang pertama tadi saya lihat sudah ada Pak Hafni Syahban. Kepada Pak Hafni Syahban, kami persilakan memberikan pertanyaan dengan singkat dan jelas. Bisa di-unmute speakernya. Silakan Pak Hafni Syahban. Buat jamaah yang lain bisa memberikan pertanyaan lewat chat. Oke, Pak Hafni Syahban, mungkin saya berikan kesempatan ke selanjutnya sambil menunggu Pak Hafni Syahban bisa membuka mic-nya. Kami berikan kesempatan pada Pak Bram yang kedua. Silakan Pak Bram. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya baik, perkenalkan saya Bramstad dari Pasar Minggu. Ya. Yang ingin saya tanyakan, sekarang ini kan ada fenomena pemuda kita, yaitu mahasiswa, baik itu mahasiswa ataupun yang lagi ramai juga anak-anak STM itu turun ke jalan, turun ke jalan untuk menuntut apa yang mereka rasa ketidakadilan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah yang mereka lakukan itu benar gitu, dengan turun ke jalan, menunjukkan ekspresi mereka dengan ya berdemonstrasi gitu? Apakah benar tuntunannya seperti itu gitu? Terus yang kedua, fenomena ini kan tidak hanya terjadi sekarang-sekarang ini nih. Tahun 98 pemuda juga yang bergerak gitu dengan munculnya reformasi. Sumpah Pemuda juga yang turun gitu. Nah, yang jadi kendala di hati saya adalah ketika zaman bergulir, yang turun sekarang anak muda, yang di demo adalah orang-orang yang dulu turun di jalan juga gitu. Jadi ketika yang tahun 98 mereka berdemo dengan gagahnya, ya sekarang mereka yang didemo gitu. Ini fenomena seperti ini seperti apa gitu sebenarnya yang terjadi gitu. Kok bisa yang dulunya mempunyai visi yang bagus, memiliki intelektual yang tinggi, tapi ya ketika sudah di atas seolah-olah lupa gitu dengan apa yang mereka perjuangkan dulu gitu. Ya mungkin yang jadi pertanyaan di hati saya, kok bisa begitu gitu. Dulunya semangat, kok sekarang malah mereka yang menjadi sasaran tembak gitu, seperti itu. Ya baik, mungkin itu aja yang ingin saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bram. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 permasalahan yang Bapak tanya. Yang pertama adalah dari aspek politik. Jadi kita tidak lagi tinggal di negara kerajaan monarki. Kami di Sumatera tidak lagi di kerajaan Siak Sendiri Indrapura yang menganut mazhab monarki. Ketika bapaknya meninggal, naik anaknya meninggal, naik kakeknya. Tapi kita adalah pakai demokrasi. Jadi dalam dunia demokrasi itu, segala sesuatu diputuskan berdasarkan voting. Lalu kemudian ketika kita memilih wakil-wakil kita yang dipilih melalui demokrasi, ketika aspirasi kita mentok, maka ada jalur lain, 2 jalur untuk menyampaikan aspirasi. Yang pertama melalui parlemen, yang kedua adalah melalui parlemen jalanan yang disebut dengan unjuk rasa itu. Jadi kalau ada orang mengatakan unjuk rasa tidak bisa diterima, berarti dia menerima demokrasi setengah-setengah. Jadi demokrasi kita terima sepaket. Ketika kita menerima demokrasi, maka kita juga menerima unjuk rasa sebagai bagian dari demokrasi. Terimalah demokrasi secara kafah, karena unjuk rasa itu adalah bagian dari demokrasi. Yang kedua, dalam pandangan Islam, dalam pandangan Islam, al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu hukumnya boleh. Hukum asalnya boleh, sampai ada dalil yang melarangnya. Jadi kalau ada anak-anak muda, sekelompok anak muda turun ke jalan, karena menganggap parlemen ini sudah mentok, buntu, lalu kemudian mereka turun menyalurkan aspirasinya ke jalan, kapan dia menjadi haram? Ketika mereka masuk ke mal, memecahkan kaca, lalu kemudian membawa kulkas, menganggap itu sebagai harta rampasan perang, itu menjadi haram. Akan tetapi ketika mereka turun ke jalan, tertib, menyampaikan aspirasi, kalau bahasa Malaysianya unjuk rasa itu adalah tunjuk perasaan. Perasaan itu di dalam. Orang tidak tahu apa perasaan kita. Sudah kita sampaikan melalui wakil-wakil kita, tapi mentok. Maka kita mesti menunjukkan perasaan kita keluar. Jadi unjuk rasa bisa menjadi haram ketika dia merusak, membakar, memecahkan pot, kemudian merusak sarana-prasarana yang dibangun dengan uang rakyat. Akan tetapi ketika mereka turun, menyampaikan aspirasinya, kemudian dilihat, didengar orang banyak, karena tujuannya kan supaya orang melihat itu, maka setelah tujuannya tercapai sampai, ya selesai. Nah, jadi dia bisa menjadi haram, bisa menjadi mubah, boleh. Yang ketiga, bukankah yang di demo itu adalah mereka dulu yang juga pendemo pada tahun 1998 saat kejatuhan Presiden Soeharto? Wajah-wajah itu amat sangat muda dan hari ini wajah-wajah itu sudah tua. Dulu 98 mereka yang turun ke jalan. Lalu kemudian mereka masuk ke partai politik, lalu kemudian mereka dipilih oleh masyarakat, duduk di parlemen, dan hari ini 22 tahun berlalu mereka yang didemo oleh adik-adik mereka mahasiswa. Apa sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa mereka manusia. Manusia itu berubah. Jadi kalau dulu mereka turun ke jalan tahun 98, 22 tahun yang lalu,
Karena waktu itu mereka belum ada kepentingan. Mereka bukan orang partai, mereka masih anak-anak muda, lalu kemudian belum ada kepentingan pribadi, secara ekonomi mereka biasa hidup pas-pasan, tapi kemudian hari berganti musim berubah, mereka menikah, punya istri, punya anak, punya rumah, kendaraan, tuntutan ekonomi semakin besar, maka idealisme tergadai dan lain sebagainya. Makanya dalam Islam ada yang disebut dengan sunnatullah, sunnah tadafu'iyah. Jadi, walau la daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardh. Kalaulah sekelompok manusia itu tidak meluruskan sekelompok yang lain, sekelompok manusia ini tidak membetulkan, maka dunia ini sudah lama hancur. Ya, jadi ada sunnah kritik di sana. Jadi ketika Abdul Somad berbicara tentang kemiskinan, tentang keadilan, maka pada saatnya dia juga akan diluruskan oleh orang ketika dia tidak lagi berprinsip tentang keadilan, tentang kesejahteraan. Nah, jadi itu semua adalah manusiawi. Makanya yang dituntut dari seorang muslim adalah istiqomah. Jadi ketika kita masih belum banyak tuntutan pribadi, belum ada tuntutan partai, belum ada tuntutan ekonomi, kita istiqomah, sampai saat sudah punya pun juga tetap istiqomah. Jadi saya kira dengan adanya unjuk rasa itu menunjukkan bahwa orang yang benar tidak diam. Karena yang dikhawatirkan itu adalah orang yang punya pandangan kebenaran diam, sehingga orang yang salah merasa benar. Itu yang dikhawatirkan. Saya kira dalam dunia demokrasi itu biasa, terjadi di Eropa, terjadi di Amerika. Beberapa bulan yang lalu kita lihat bagaimana gelombang unjuk rasa yang luar biasa di Amerika. Dan sebagai bentuk memperlihatkan ketidaksetujuan atas suatu keputusan atau apa yang terjadi. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz Abdul Somad. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Hafni Sya'ban, tadi belum sempat. Silakan di di unmute speaker. Singkat dan jelas Pak Hafni, silakan. Pak Hafni, mohon izin nanti bisa disiapkan lagi ya. Saya berikan kesempatan selanjutnya kepada Mbak Wiwin dari Palembang. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau sebelumnya saya dari Palembang. Ingin bertanya, Ustaz. Saya ibu rumah tangga, anak perempuan 3, suami kerja jauh. Saya pikir anak-anak muda itu pemikiran saya, Ustaz, dimulai dari lingkungan rumah dulu, baru bisa mungkin keluar. Nah, mungkin tahapan-tahapan saya pribadi untuk mendidik anak-anak agar kedepannya mengerti tentang esok-esok hari itu, Ustaz, gimana, Ustaz? Tahapannya, Ustaz, dalam segi agama dulu, Ustaz. Nah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Proses pendidikan manusia dalam Islam itu jauh lebih awal daripada para pakar-pakar pendidikan konvensional. Jadi ada pakar pendidikan yang tidak membawa agama Islam, yang bersifat umum mengatakan 3 mazhab. Pertama, pendidikan diberikan kepada anak ketika dia sudah bisa merespon. Ada kemudian yang mengatakan pendidikan diberikan ketika dia sudah di awal usia akil baligh. Ada yang mengatakan pendidikan diberikan ketika dia masih dalam kandungan, paling awal dalam kandungan. Tapi kalau dalam Islam justru ketika memilihkan ibunya, karena pengaruh ibu luar biasa. Itu yang disampaikan Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika ada seorang ayah melaporkan anaknya durhaka kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, hukumlah anakku ini karena dia durhaka. Lalu kemudian Umar tidak langsung menghukum karena Umar bijaksana. Umar bertanya. Anak itu bertanya kepada Sayyidina Umar, Umar, ini ayah saya mau menghukum saya. Sebelum saya dihukum, saya mau nanya, saya sebagai anak punya hak tidak?
Kata Umar, ya kamu sebagai anak dalam Islam punya hak. Apa hak saya? Kata Umar, yang pertama kamu diberikan ibu yang solihah, yang kedua diberikan nama yang baik, yang ketiga diberikan makanan yang halal. Lalu kemudian anak itu mengatakan, aku tiga-tiga tidak dapat. Ibuku bukan perempuan yang baik, kemudian namaku juga tidak baik, dan aku juga tidak diberikan makanan yang halal. Lalu apa kata Umar? Laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa alaih. Sesungguhnya engkau lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu itu durhaka kepadamu. Nah, jadi saya yakin anak ibu menjadi anak yang soleh solihah karena ibu dari awal sudah memikirkan. Bahkan pertanyaan ibu ini adalah bukan untuk ibu tapi untuk anak ibu. Ya, jadi memilihkan ibu yang peduli kepada anak. Ini poin yang pertama. Yang kedua tentu makanan halal. Sebelum dia merespon. Atib mata'amak takun mustajabad da'wah. Jadi sebab itu hari ini sebenarnya kalau ada orang mengatakan kenakalan remaja, kenakalan anak-anak, yang kita khawatirkan adalah kenakalan orang tua. Orang tua yang korupsi, orang tua yang makan sogo, orang tua yang makan haram. Lalu kemudian dia suapkan itu kepada istrinya yang sedang mengandung. Dan itu berpengaruh kepada otak pertumbuhan anak. Oleh sebab itu kita disuruh kulu min thayyibat, makanlah yang baik-baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha Suci tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Maka air susu ibu yang suci, dengan pernikahan yang suci, dengan kesucian anak yang suci, mesti diberikan makanan yang suci. Lalu kemudian poin yang ketiga, barulah setelah dia lahir ke atas dunia, muru auladakum bis shalah, suruh mereka sholat ketika berumur 7 tahun. Jadi kalau sholatnya 7 tahun, berarti dari umur 5, 6, 2 tahun itu dia menghafal surat-surat pendek. Kebanyakan anak yang umur 5 ke 6 tahun, dia menghafal surat pendek, sesungguhnya dia tidak bisa baca. Berapa banyak mereka tidak bisa baca Al-Qari'ah, tidak bisa baca Al-Hakumut Takatsur, tidak bisa baca Alam Nasrah, tapi mereka hafal. Karena metode yang dipakai adalah metode talqin. Talqin itu guru membaca, murid mendengar. Alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak. Lagi-lagi ibu yang berperan di situ karena dia yang bersama dengan anak ini dari mulai terbit matahari sampai tenggelam matahari, dia perdengarkan bacaan ini, sholawat, kemudian hadis Nabi, kemudian ayat-ayat Al-Quran, surat-surat pendek. Lalu barulah kemudian dia melaksanakan sholat. Yang keempat, bahwa di sana juga ada kalau ada anak yang belajar di Indonesia, belajar di Mesir, belajar di Madinah, belajar di Maroko, sesungguhnya Al-Quran yang dipelajari di Maroko sama, hadis yang dibaca di Mesir itu sama. Lalu sesungguhnya apa yang sedang kita lakukan dengan mengirim anak ke kiai, ke habib? Sebenarnya kita masuk pada poin keempat adalah mendidik dia supaya punya ilmu komunikasi yang baik. Sekarang banyak orang S1, S2, S3 tapi komunikasi tidak baik. Dia tidak halus perasaannya untuk merasakan perasaan orang lain. Kenapa? Karena rasa itu tidak pernah dididik. Menajamkan perasaan itu tidak pernah dididik di dalam ruang kelas. Bagaimana seorang anak tinggal di rumah orang tuanya, punya pembantu, punya kendaraan, dia cukup kasar, tunjuk sana, tunjuk sini. Tapi kalau orang tua yang cerdas, dia akan kirimkan anaknya ke tempat yang jauh. Itu yang dilakukan oleh raja-raja dulu. Ya, mereka tinggalkan anak ini di padepokan. Sebelum Islam datang, raja-raja Hindu, raja-raja Buddha meletakkan anaknya di tempat para pertapa, di tempat tokoh-tokoh agama untuk belajar. Kemudian itu dilanjutkan dalam tradisi pesantren. Lalu kemudian anak-anak ulama, anak-anak kiai, para kiai juga mendidik anak mereka demikian, dititipkan ke Kiai Anu, dititipkan gini, supaya apa? Supaya dia pernah merasa jadi santri. Karena kalau tidak, di rumahnya dia adalah raja, di rumahnya dia adalah penguasa. Oleh sebab itu maka dia yang dididik ini bukan hanya sekedar baca kitabnya, bagaimana hafalannya, untuk apa dia hafal Quran kalau dia kasar, untuk apa dia hafal hadis kalau dia tidak punya komunikasi yang baik. Maka ketika itu kita sedang ajarkan bagaimana bersahabat, bagaimana menghormati guru, bagaimana menghormati ulama. Nah itu perlu pendidikan. Selalu saya katakan, kalau kita tidak sanggup mendidik, maka letakkanlah dia di lembaga pendidikan. Pondok pesantren adalah benteng terakhir. Kalau sampai benteng ini jebol, maka habislah kepala anak-anak kita direbut oleh infotainment, direbut oleh game online, PlayStation, narkoba, zina, LGBT, dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang kelima, mereka jangan sampai kehilangan tokoh panutan.
Jadi anak-anak yang sudah mulai kehilangan kepercayaan, mereka punya dua kepribadian. Satu sisi dia amat sangat respect kepada orang tua karena ini adalah ayah saya, ibu saya. Tapi di sisi lain dia tidak ada hormat lagi karena dia lihat tidak sama antara ucapan, tindakan, perbuatan orang ini. Akhirnya dia galau, dia punya dua sikap, dualisme sikap. Satu sikap dia hormat di depan kita, tapi di belakang kita dia bertindak lain karena dia merasa tidak respect dengan kita. Jangan sampai anak lebih respect curhat dengan pacarnya, lebih dekat dengan teman online-nya, na'udzubillah. Oleh sebab itu ada hubungan emosional yang luar biasa yang dijaga dari mulai sejak dalam kandungan, saat menyusukan, saat dia diajak bermain, bergurau, 3 kali 7. 7 pertama main-main, 7 kedua serius, 7 ketiga berteman. 7 pertama memang main-main seperti anak umur 1 sampai 7 itu. Dari mulai makannya bermain, sambil lari, sambil main, sambil peluk, sambil cium. Lalu kemudian 7 kedua dari 7 ke 14 itu memang serius karena ini masa-masa pembentukan. Tapi lalu kemudian mulai 7 ketiga itu ya, dia seperti bersahabat, berteman, tapi tetaplah sadar batasan-batasan. Jadi saya kira kembali memang semuanya kembali ke rumah. Dan di rumah itu ada yang lebih spesifik lagi, al-madrasatul ula. Madrasah pertama adalah ibu. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang baik akan menumbuhkan tanaman yang subur, yang indah, yang cantik, yang harum semerbak. Wal waladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Sedangkan tanah yang tandus hanya akan mengeluarkan tanaman-tanaman yang tandus juga. Pohon kaktus akan keluar dari pasir yang kering kerontang. Bunga mawar yang indah akan keluar dari tanah hitam yang subur, yang luar biasa. Setelah bercerita tentang tanah, lalu Allah cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Kenapa cerita tentang Nabi Nuh? Karena memang Nuh adalah bibit yang sangat bagus, tapi disemai di tanah yang kurang baik. Akhirnya lahirlah Kan'an yang amat sangat tidak baik. Ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku mari naik ke perahu bapak, kata dia. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku. Saya kira demikian pendidikan generasi pemuda, anak-anak kita, pemimpin masa depan. Demikian, wallahu a'lam. Ya, jazakallah Ustaz Abdul Somad. Selanjutnya Pak Ahmad Dimyati, kami persilakan untuk membuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah saya tulis juga di chat pengamatan saya. Saya lansia, Ustaz, 69 tahun. Dan pengamatan saya, salah satu kelemahan kaum muslimin adalah soal literasi sains. Bukan hanya literasi, tapi juga produktivitas sains dan teknologi. Nah, ini kelihatannya kebangkitan ke arah kembali kepada masa kejayaan abad 8 sampai 15 itu sudah ada di tingkat elit tertentu, tapi belum menembus ke elit-elit yang lainnya dan juga belum sampai ke lapisan menengah dan bawah. Ini memang berpotensi untuk menimbulkan banyak kontroversi karena isu reintegrasi sains dan Islam itu bukan sedikit konsekuensinya, banyak sekali konsekuensinya. Saya ingat Ustadz ketika ditanya soal sholat di bulan dan di pesawat ruang angkasa di ITB, nah, itu kan salah satu isu yang bisa muncul dalam persoalan integrasi sains dan Islam. Saya pikir akan lebih banyak lagi isu-isu yang lain yang harus dijawab oleh para ulama, para intelektual. Nah, ini saya berkeinginan, karena saya sainsnya tanggung, agamanya juga tanggung, ingin membentuk satu komunitas, katakanlah saintis yang tanggung itu, untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan harus dicari solusinya oleh seluruh intelektual Muslim, termasuk Ustadz di dalamnya tentunya. Nah, ini bagaimana menurut pendapat Ustadz mengenai usaha seperti ini?
apakah ada manfaatnya, apakah juga bagaimana caranya juga supaya tidak terlalu banyak kontroversi yang muncul di masyarakat, tetapi persoalan-persoalan itu bisa terjawab. Karena soal tadi literasi dan produktivitas sains dan teknologi itu sudah banyak diketahui masyarakat luas ya, tapi usaha-usaha yang sistematik masif bisa dipersingkat Pak. Belum. Ya itu pertanyaannya itu udah cukup. Ya. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Usia Bapak 69 tahun, tapi Bapak punya jiwa anak muda yang berpikir tentang bagaimana integrasi antara ilmu pengetahuan Islam dengan sains dan teknologi. Jadi dulu ada seorang sarjana muslim dari Palestina bernama Profesor Ismail Razi Al-Faruqi. Beliau mengatakan bahwa Islam ini akan bangkit bukan dengan cara meledakkan kedutaan Amerika atau perang, tapi dengan cara ilmu pengetahuan. Karena beliau melihat ada satu komunitas umat Islam yang amat sangat hebat dalam bidang Quran, bidang tafsir, bidang fikih, tapi sangat lemah dalam bidang sains teknologi. Sebaliknya ada umat Islam yang luar biasa di bidang sains teknologi, tapi buta agama. Lalu kemudian beliau membuat sebuah teori bagaimana kalau ini diintegrasikan, maka muncullah apa yang disebut dengan integrated curriculum, mengintegrasikan antara sains dengan teknologi ini. Jadi ide-ide inilah yang kemudian dasar utama mendirikan IIU, International Islamic University. Tapi sebetulnya kalau kita telusuri ke belakang genealogi, silsilah nasab pemikiran untuk menggabungkan antara sains dan teknologi ini mundur lagi sebelum Ismail Razi Al-Faruqi dari Palestina, yaitu ada pada pemikiran Said Nursi dari Turki, lebih kurang 100 tahun yang lalu. Jadi pada saat hebatnya ledakan ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa, dan Turki kita tahu adalah bagian dari Eropa. Turki tidak masuk Eropa, masalahnya bukan karena belahan bumi sebagiannya masuk ke Eropa, tapi masalah karena memang Turki Muslim. Oleh sebab itu maka Turki juga mendapatkan imbas dari apa yang terjadi di Eropa. Maka kata Said Nursi, kalau umat Islam tidak mengintegrasikan ini, Said Nursi ingin bagaimana beliau kita tahu punya risalah Nur, yaitu bagaimana perenungan beliau tentang Al-Quran. Tapi beliau juga mengkombinasikannya dengan pengetahuan tentang fisika, kimia, biologi. Oleh sebab itu dalam Islam, kita lihat dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, wal laili wan nahar, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat, itu semua adalah ayat. Ayat itu yang disebut dengan ayat kauniyah. Ada ayat yang tersurat, ayat dalam surah Al-Baqarah, ayat Al-Fatihah, ayat kursi, tapi ada ayat kauniyah. Oleh sebab itu maka kalau kita lihat dalam integrasi kurikulum, anak sains teknologi membaca Al-Quran, membaca hadis, tapi yang terkait punya hubungan dengan ilmu mereka. Begitu juga dengan yang fakultas psikologi, bagaimana ayat-ayat, hadis-hadis, kitab-kitab yang terkait dengan psikologi. Jadi sehingga nanti ketika mereka berkumpul dari teknologi, dari ekonomi, dari sains, dari peternakan, dari pertanian, maka dia menjadi sebuah Islam ini seperti batu permata yang punya banyak sisi-sisi, dan disitulah fikih. Fikih itu adalah bagaimana pengetahuan seorang yang begitu mendalam, bukan sekedar ilmu. Ilmu artinya orang sekedar tahu, tapi lebih dalam daripada tahu adalah fikih. Makanya orangnya disebut dengan faqih. Liyatafaqahu fid din, bagaimana mereka mendalami itu semua. Lalu kemudian sekarang ada yang disebut dengan ijtihad kolektif. Jadi tidak lagi seorang ulama mengeluarkan ijtihad, tidak, tapi berkumpul. Jadi apa yang Bapak katakan tadi, bagaimana kalau duduk ada sebuah komunitas, itu yang terjadi sekarang apa yang disebut dengan majma' fikih. Majma' fikih adalah sekelompok ulama kolektif dari berbagai macam disiplin ilmu. Jadi di sana ada saintis, di sana ada medis, di sana ada pakar ekonomi, di sana ada politikus, pakar politik, dan kemudian di sana ada ahli ilmu agama. Mereka duduk bersama, maka muncullah ijtihad baru. Kalau di Azhar namanya Majma' Buhus, lembaga riset. Kalau di beberapa tempat lagi disebut dengan Akademi Fikih. Jadi apa yang Bapak katakan tadi, bagaimana kalau sekelompok orang ini berkumpul,
maka sesungguhnya itu adalah ide-ide yang baik. Orang akan bertarung di kekuatan dalil, argumentatif. Argumentasinya apa? Nah, jadi kalau itu diflorkan di kalangan intelektual, maka mereka akan lebih maju dalam berpikir, ada tantangan-tantangan baru, sehingga tidak lagi hanya sibuk masalah darah haid, darah bisul, darah nyamuk, darah wiladah, darah jerawat. Terlalu habis waktu kita untuk masa lalu, tentang masalah jenggot, tentang masalah kaki celana. Sementara banyak ijtihad kontemporer, kekinian, yang perlu dijawab oleh umat Islam karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Ustaz Abdul Somad, mungkin sekedar mengenalkan saja Ustaz Abdul Somad, Pak Ahmad Dimyati ini, beliau salah satu ketua yayasan di Masjid Raya Palapa Baitul Salam, Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian. Dulu juga pernah menjabat sebagai Dirjen Hortikultura di Kementerian Pertanian, yang keilmuannya juga sangat concern dengan keislaman. Mudah-mudahan Ustaz Abdul Somad bisa membantu beliau dalam merealisasikan komunitas antara para ulama dan saintis. Amin ya Insya Allah, mudah-mudahan ke depan kita bisa berkolaborasi. Saya dengan pengetahuan yang pernah saya pelajari melalui Quran dan Sunnah, Bapak dari aspek pertanian, aspek tumbuh-tumbuhan, mungkin ada lagi saudara-saudara kita dari aspek medis, duduk bersama, banyak hal yang kita bisa saling mengisi, sehingga muncul pandangan-pandangan baru, ijtihad baru yang itu mencerahkan, menunaikan janji Allah, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami di semesta alam. Sampai hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sampai manusia itu berkata, ini betul-betul datang dari Allah, bukan hasil pikiran seorang manusia bernama Muhammad SAW, dan dia adalah Rasul utusan Allah. Inilah yang membuat Eropa akan masuk Islam. Inilah yang membuat Jerman, Inggris, Prancis tidak lagi membuat karikatur tentang Nabi kita. Saya yakin dan percaya karikatur yang hari ini hanyalah iklan gratis saja tentang Islam. Bad news adalah juga good news. Mudah-mudahan anak-anak muda Eropa hari ini makin mencari tentang Islam. Bagaimana 11 September justru iklan gratis, mereka makin banyak masuk Islam. Ini hanyalah skenario cara Allah semata, tapi kita tetap bersikap. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Mulyadi. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya dan dibuka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC atau moderator yang telah memberikan kesempatannya untuk kedua kalinya. Ini sangat menarik sekali Ustaz. Ada 4 poin yang tadi sudah Ustaz sampaikan. Di antaranya adalah masalah iman, percaya kepada makhluk pilihan Allah yaitu Rasulullah, baginda Nabi, kemudian mandiri, dan yang keempat adalah peduli kepada kepemimpinan. Saya tertarik pada poin 3 Ustaz, di mana kaitannya adalah dengan anak muda. Masjid adalah basis pergerakan pemuda, dan pemuda itu adalah agen perubahan. Selama ini masjid-masjid kita, saya ini di Jakarta Ustaz, banyak sekali, tapi saya melihatnya pengurus-pengurus masjid jarang sekali, bukan tidak ada, tapi jarang sekali memperhatikan peran pemuda masjid, terutama para remaja masjid. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana seharusnya peran pengurus masjid terhadap pembentukan kemandirian pemuda di sekitar masjid, wabil khusus remaja masjid, yang berkaitan dengan kemandirian Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ada seorang profesor 40 tahun mengajar di Universitas Hasanuddin Makassar. Sebulan yang lalu saya bertemu dengan beliau bersama beberapa guru besar di Unhas, Universitas Hasanuddin Makassar. Analisa beliau selama 40 tahun memperhatikan gerak-gerik mahasiswa ada 3 fase. Yang pertama fase zaman awal dulu, sekitar tahun 80-an, bahwa aktivis-aktivis itu adalah orang-orang yang secara intelektual gagal, tapi punya keberanian untuk turun ke jalan. Lalu kemudian masjid diisi oleh anak-anak kampung. Jadi ada 3 kelompok anak muda waktu itu. Ada yang turun ke jalan berani, ini jadi aktivis.
kemudian ada yang berhasil secara intelektual dan dia tidak mau tahu tentang itu, dan kemudian ada yang ngurus masjid, inilah anak-anak kampung. Kemudian yang ketiga, fase kedua, itu sekitar tahun 2000-an, ini terjadi perubahan. Bahwa yang menjadi aktivis itu adalah mulai intelektual. Yang punya kepedulian, yang punya prestasi, dia mulai menjadi aktivis kampus. Tapi masjid tetaplah diisi oleh orang yang biasa-biasa saja. Dan yang sekarang, era 2010-an, 2020-an ini, terjadi perubahan yang luar biasa. Tiga ini menjadi satu. Sukses dia secara intelektual, IP-nya bagus, nilainya bagus. Dia juga sebagai aktivis kampus, tapi juga sebagai remaja masjid, sebagai penggerak pemuda hijrah. Jadi bagaimana tiga ini yang dulu terpisah-pisah, tiga komunitas sekarang menjadi satu. Dia remaja masjid, dia penggerak kampus, dia penggerak malam iktikaf, dia penggerak pemuda hijrah, dia juga sebagai aktivis, tapi dia juga sebagai orang yang berhasil secara akademis. Jadi ini terwujud sekarang. Tentu ini bukan teori, tapi pengamatan orang yang 40 tahun mengamati anak muda. Nah, jadi kalau ada masjid-masjid kita yang masih dikelola oleh orang tua, anak muda tidak dilibatkan, caranya mudah saja. Ajak saja orang-orang tua pengurus masjid ini untuk studi banding ke Universitas Hasanuddin di Makassar untuk melihat bagaimana anak-anak muda di sana mengelola masjid. Dan saya kira itu masif, tidak hanya di Makassar, tapi di ITB. Di ITB saya kira Salman, kemudian di Masjid IPB, di Universitas Indonesia, di UGM, di UII, Universitas Indonesia Yogyakarta. Nah, ini pergerakan ini sudah masif. Jadi malah di beberapa tempat itu anak muda itu yang jadi panitia. Kalau saya selama ini mengisi tabligh akbar kemana-mana itu memang banyak anak muda. Yang mengawal anak muda, yang menghubungi anak muda, yang mengontak anak muda, yang mengurus pun anak muda. Kebanyakan tim-tim di daerah itu terdiri dari anak-anak muda yang luar biasa. Baik Kersubuhan itu juga anak muda, pemuda hijrah itu juga anak muda. Anak muda saya kira sekarang masa kebangkitan anak muda. Dan ini adalah kegagalan mereka ingin merusak anak muda. Mereka ingin merusak anak muda dengan YouTube supaya anak muda nonton terus. Mereka ingin merusak anak muda dengan Facebook supaya update terus. Mereka ingin merusak anak muda dengan Instagram supaya heboh dengan itu. Tapi akhirnya apa? Justru Instagram yang followernya banyak adalah Instagram para ustaz. Malah melebihi politikus. Melebihi sebagiannya, melebihi artis. Lalu kemudian begitu juga dengan YouTube, channel-channel YouTube ustadz-ustadz kita luar biasa, jutaan subscriber. Nah, jadi saya kira wa makaru wa makarallah. Mereka ingin menyesatkan, membuat tipu daya, Allah membalas tipu daya itu. Wallahu khairul makirin. Tinggal mengarahkan anak muda ini, membuatkan formatnya, membuat mereka menjadi sebuah komunitas, menggiring, membimbing mereka agar tidak terjadi clash antar komunitas ini karena gairah dakwah yang luar biasa. Jadi saya kira itu pandangan tentang anak muda dan masjid hari ini. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan. Ustaz Abdul Somad, ini masih ada kesempatan 2 pertanyaan lagi ya, Ustaz. Ya. Silakan kepada Ibu Suharti Bisma untuk mengajukan pertanyaan dan bisa di-unmute mic-nya. Oke, Bu Suharti, mungkin ini ada pertanyaan, saya coba bacakan dari chat dari Ibu Yeni. Bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan anak muda yang sekarang ini dengan kondisi mungkin maksudnya kaum liberal yang cukup deras komunikasinya di medsos dan cara orang tua yang masih bergaya lama yang tidak bisa diterima oleh mereka, maksudnya oleh anak-anak muda. Itu pertanyaan dari Bu Yeni, Ustaz. Silakan, Ustaz. Saya kira yang terjadi di dunia hari ini adalah kelanjutan dari sebelumnya. Jadi jangan kita melihat dunia ini adalah berawal dari 0, sekarang adalah titik 0 menuju 1, 2, 3. Tidak. Sekarang ini adalah justru 17, 18, 19 yang merupakan kelanjutan dari awal yang lama. Jadi kalau dulu pada zaman Nabi Musa alaihi salam,
terjadi konflik antara tukang sihir dengan mukjizat Nabi Musa. Lalu kemudian pada zaman Nabi Isa terjadi juga clash, konflik antara ahli pengobatan dengan mukjizat Nabi Isa. Lalu kemudian pada zaman Nabi Muhammad SAW terjadi lagi clash antara para penyair dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW, Al-Quran. Maka sekarang di media juga begitu. Dulu ada yang kita kenal para ustadz masa radio. Nah, itu juga pertarungan antara radio yang konvensional dengan radio yang Islam. Sebelum masa radio mundur lagi sebelumnya pada media tulisan waktu itu. Ada media yang Islami, Buya Hamka salah satu keterwakilannya dengan kelompok Islamis. Lalu kemudian ada media yang PKI punya. Bagaimana Buya Hamka diserang oleh media PKI, dituduh sebagai plagiator dari kisah Al-Manfaluti, Lekra menyerang habis-habisan. Ketika itu belum lagi radio masih terlalu mahal, baru sekedar tulis-tulisan, sindir-menyindir tentang masalah tulisan. Kemudian muncul era radio, lalu kemudian muncul era kaset, lalu kemudian muncul era televisi. Nah, ini adalah televisi yang acaranya konvensional, liberal, lalu kemudian ini adalah acara TV yang religi, penuh dengan ilmu pengetahuan, tontonan sekaligus sebagai tuntunan. Dan sekarang puncaknya habis masa media tulisan, selesai masa radio, selesai masa kaset, selesai masa TV. Sekarang semua orang punya TV. Bahkan satu orang bisa punya 2-3 channel. Kalau jadi buzzer itu malah bisa punya 50 akun, bisa punya 50 channel. Oleh sebab itu sekarang tinggal lagi bagaimana orang memahami. Lagi-lagi pertandingan berlanjut antara, betul kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, as-sira' bainal haqqi wal batil. Antara yang hak dengan yang batil. Oleh sebab itu kita mesti support terus anak-anak muda ini. Bagaimana mereka aktif, bagaimana. Lalu kemudian yang selama ini siapa itu yang men-share dakwah itu? Ada beberapa channel yang secara finansial mereka tidak dapatkan apa-apa. Channel Aswaja, channel Uwas-Uwah, channel yang selalu memuat ceramah Ustadz Somad dengan Ustadz Adi Hidayat. Itu mereka tidak dapat apa-apa, hanya murni dakwah saja, semangat anak muda yang luar biasa. Siapa itu yang memotong video pendek-pendek? 1 menit, 2 menit, 3 menit ceramah, Agim ceramah, Ustadz Zulkifli Ali Uzma ceramah. Kemudian mereka share, kita tidak tahu. Akun-akun Instagram yang luar biasa itu. Itulah anak muda. Jadi pertarungan antara satu kelompok liberal, sekuler, bahkan ateis, tidak bertuhan sama sekali. Jadi di medsos itu ada grup LGBT, grup ateis, grup kafir, grup murtad, punya komunitas-komunitas. Tapi juga komunitas yang militan dari kalangan anak-anak muda umat Islam yang layak. Betul kata Allah SWT, wa may yartadda minkum an dinihi. Siapa di antara kamu ini yang meninggalkan agama ini, dia menjadi sekuler, dia menjadi liberal, dia menjadi LGBT, dia menjadi kafir, dia menjadi murtad, fasawfa ya'tillahu biqaumin. Allah akan gantikan mereka dengan sekelompok anak muda. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka balas cinta Allah. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka menolong agama Allah bi amwalihim wa anfusihim. Harta mereka pakai, paket-paket mereka, HP mereka, laptop mereka, waktu mereka pakai. La yakhafuna fillah laumata laim. Mereka tidak pernah takut sedikit pun atas orang yang menghujat mereka, mencaci maki mereka. Mereka tidak punya takut sedikit pun terhadap haters. Mungkin Abdul Somad lebih takut terhadap haters. Mereka tak ada takut sama sekali. Dan mudah-mudahan itu adalah anak-anak kita, murid-murid kita, yang hidupnya itu punya visi misi. Yang kita khawatirkan justru anak-anak yang merasa hidup zona aman saja. Kuliah, kerja, nikah, punya mobil, punya rumah, liburan, selesai. Ini dia tidak punya mental fighter. Dia tidak punya mental petarung. Orang kalau itu yang membebaskan Palestina itu bukan yang punya mental-mental sebagai back, tapi dia sebagai striker, penyerang. Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, itu adalah mereka-mereka yang punya mental penyerang dalam permainan sepak bola. Itulah yang bisa menggolkan lawan. Itu yang bisa membobol gawang lawan. Nah, jadi kita didik mereka menjadi militan. Asyidda' alal kufar, tegas kepada orang kafir, ruhama ubainahum, dan berkasih sayang kepada orang-orang beriman. Demikian, wallahu a'lam. Jadi kalau Ustaz ini ada
pertanyaan yang masuk dari channel YouTube. Karena kita kan juga live streaming ini Ustaz, dari channelnya Ustadz Abdul Somad. Hampir 1000 yang nonton di Zoom kita, 100 orang lebih. Ini ada pertanyaan dari chat yang masuk. Dari Bintara ada definisi pemuda menurut Al-Quran dari Bintara. Ya. Kemudian juga ini sekalian aja Ustaz, mohon izin. Satu lagi, apa namanya, mohon maaf, mungkin itu dulu Ustaz. Terakhir saya berikan kesempatan kepada Bu Suharti Bisma, jika masih memantau. Bu Suharti Risma. Oke, kalau begitu Bu Suharti mungkin belum merespon. Saya berikan kesempatan kepada Ustadz untuk menjawab pertanyaan dari Bintara tadi terkait dengan definisi pemuda menurut Al-Quran. Ada beberapa fase. Fase yang paling bawah namanya sobi. Sobi itu anak kecil yang belum bisa membedakan mana makanan, mana kotoran. Jadi kalau ada anak kecil dia colek, itu sobi. Di atas sobi, mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan. Jadi kalau kita ke masjid, kita ribut dia, kita suruh dia diam. Nah, ini mumayyiz. Tapi kalau kita gini kan mulut, dia malah balas kita begini, itu dia masih sobi. Jadi level paling bawah sobi, setelah itu mumayyiz, sudah bisa membedakan, tapi dia belum akil balik. Kemudian level yang ketiga di atas itu adalah akil. Akil dia sudah berakal, balik sampai usia balik. Kalau perempuan, maaf, menstruasi sekitar umur 9 tahun. Laki-laki lebih terlambat. Sekarang bisa jadi lebih cepat karena makanan dan tontonan serta kehidupan sekarang, sekitar umur 10 atau 11. Lalu kemudian mulailah dia masa muda tadi, syabab. Yang selalu dikatakan dalam hadis Nabi, ya ma'syaras syabab. Dalam hadis yang lain, an syababihi fi ma'ablah, syabab. Dalam hadis lain, syabun nasya'a fi ibadatillah. Berapa umurnya? Di bawah 50 tahun. Ya, jadi kalau ada orang yang 40 sudah merasa tua, 43 saya tua, di bawah 50 itu dia masih pemuda, syabab. Tapi ini menurut fisik, menurut usia. Tapi kalau menurut muda itu adalah menurut semangat, maka tidak terikat, tidak terjebak pada batasan usia. Siapa saja yang punya semangat yang luar biasa, maka mereka adalah pemuda-pemuda yang luar biasa. Jadi batasan-batasan itu, lalu di atas 50 itu disebut dengan kahalah. Itulah dia usia orang. Lalu kemudian setelah itu syaikhuhah, masa usia renta. Wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan usianya, nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Kami kembalikan kejadiannya. Bahkan di antara doa Nabi supaya jangan sampai usia kami ini sampai an uradda ila ardzalil umuri. Jangan sampai usia kami ini usia dihinakan. Ada usia yang hina. Maaf, usia hina itu adalah sampai ke taraf pikun, sampai balik lagi seperti anak kecil tadi, tidak lagi bisa membedakan mana makanan, mana kotoran. An uradda ila ardzalil umuri. Dikembalikan aku pada usia yang hina, dihinakan orang lain. Na'udzubillah. Itulah fase-fase pertumbuhan manusia. Sobi, kemudian mumayyiz, kemudian akil baligh, kemudian syabab, kemudian kahalah, kemudian syaikhuhah, dan puncaknya adalah arzalil umuri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah khairan katsiran Ustaz. Ini karena waktunya sudah mendekati asar di Jakarta. Sebelum ditutup oleh Ustadz Abdul Somad dengan doa, kami berikan kesempatan kepada seluruh jamaah untuk mengaktifkan videonya. Mohon izin Ustadz, kita foto bersama dulu Ustadz, buat kenang-kenangan seluruh jamaah. Host boleh dibuat gallery view agar teman-teman bisa membuka videonya dan kita sama-sama foto bersama. Silakan hostnya bisa dibuat gallery view-nya untuk tampil gambar. Ya, silakan satu. Ini ada beberapa halaman, tiga, mungkin ada 3 atau 4 ya. 1, 2, 3, cekrek. Iya, kita ambil halaman kedua. 1, 2, 3, cekrek. Ya,
halaman yang ketiga, terakhir 1, 5 halaman. Oh, ada 5 halaman. Mohon izin sebentar. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, cekrek. Dan terakhir, halaman terakhir. 1, 2, 3. Cekrek. Terima kasih. Ustadz Abdul Somad, mohon izin untuk bisa memberikan doa penutup. Mohon maaf buat teman-teman yang belum bisa terbalas pertanyaannya. Dan alhamdulillah di YouTube channel resminya Ustadz Abdul Somad juga ada hampir 1.000 yang mengikuti kajian kita. Jazakumullah khairan katsiran. Saya persilakan pada Ustadz Abdul Somad untuk menutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin. Syubbanul yaum rijalul ghad, mereka anak muda hari ini akan menjadi pemimpin bangsa kami di masa akan datang. Perbaiki akhlak mereka ya Allah. Qawi imanahum, kuatkan iman mereka. Sahih ajsadahum, sehatkan badan mereka. Wahfazhum min kulli su' wa syarr, jaga mereka dari segala perbuatan keji dan tercela. Jangan sampai mereka dekat dengan narkoba, jangan sampai mereka berzina, jangan sampai mereka kena LGBT, jangan sampai mereka kena riba, jangan sampai mereka makan haram ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika, tolong hati kami supaya senantiasa berzikir mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husna ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Setelah kau berikan kami istiqamah, tutuplah umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, wali man syaraka hadza, dan semua yang ikut dalam program kami ini ya Allah. Allahumma ajma'na ma'al habibil mustafa, satukan kami bersama Nabi Muhammad SAW dalam surga Jannatul Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Kita berharap mudah-mudahan dialog kita ini menjadi pedoman bagi anak-anak muda kita, sehingga ketika kita mati dia menjadi amal jariah juga buat kita, termasuk dalam kategori ilmun yuntafa'u bih. Mohon maaf selama menyampaikan materi, menjawab pertanyaan, ada hal-hal yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Saya Al-Fakir Abdul Somad, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.